saya sekarang mengerti, that was the best decision I've ever made in my life. Karena saya sebagai orang muda kan punya kesalahpahaman. Jangan fanatik lah. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan nanti diatur semua hidupnya sama Tuhan. Kenapa takut sih? Kalau Anda punya satu mobil Toyota Alphard misalnya, kalau Anda memang betul-betul mau memperbaiki, ya kembali ke Toyota. Jangan takut. Kenapa kita lebih percaya pada Honda lah? Honda balik ke Honda, Toyota ke Honda, balik ke Toyota. Mobil Jerman kembali ke pabriknya. Hidup manusia kembali ke tangan penciptanya. Jangan lewat kematian, kalau bisa lewat kehidupan. Orang banyak. Mari kita baca perikop firman-Nya. Kita temukan di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 berjudul Sakeus. Saya bacakan satu persatu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia, Yesus maksudnya, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Subtema topik ibadah ini adalah berlarilah Sakeus mendahului orang banyak. Saya ingin menunjukkan bahwa Sakeus ini seorang yang punya kemauan keras. Saya nggak bisa bayangkan jadi Sakeus, orang ini pasti dibully kiri kanan. Kenapa dia kate? Kenapa dia itu pendek? Zaman ini yang disebut dengan bonsai Yahudi. Sakeus tidak gampang lah dari sejak dia SD, apalagi sudah mulai menginjak sekolah menengah, mulai kelihatan teman-temannya semuanya mulai menjulang tinggi, dia masih segitu. Dia pasti dibully. Dia bukan lahir pemungut cukai, mungkin dia dari keluarga biasa. Tapi saya tunjukkan bahwa orang ini punya kemauan keras. Dan dia akhirnya memilih bidang yang ditakuti orang. Dia kong kali kong dengan penjajah waktu itu, karena waktu itu pajak diberikan untuk kaisar. Jangan lupa konteksnya, orang-orang Israel di bawah jajahan Romawi. Zaman itu adikuasa adalah Italia. Caesar, kaisar. Jadi orang Italia itu dulu yang mendunia di sisi sebelah barat sampai timur tengah. Dan Sakeus memilih suatu jurusan, dan karena kesupelan, dia kerjasama dengan gubernur, dia bekerja sama dengan orang-orang semacam Pilatus dan sebagainya. Dan Alkitab menyebut dia sebagai kepala pemungut cukai di ayat 2. Dan Sakeus seorang yang ditakuti, bahkan dihindari, karena dia memeras dari penduduk sendiri. Dan itu semua akhirnya dikasih ke orang Itali. Orang-orang Yahudi sengsara zaman itu, kemiskinan menjalar kemana-mana, kecuali mereka yang punya jalur khusus. Siapa yang gak sengsara sih kalau negara dalam jajahan? Jangan lupa ya, zaman Yesus itu yang berkuasa tentara Roma. Tapi Sakeus ini hebat, dia berkata, aku gak mau forever dibully. Lu orang gak bisa respect sama aku karena tinggi badanku. I see you nanti di kantor pajakku. Ini orang yang ngeri loh. Ini orang menurut saya kejam. Gak tahu dia lahir kejam gak? Menurut saya sih ibunya baik, saya buktikan. Kata Sakeus itu artinya murni. Boleh tuh siapa yang lagi hamil anaknya kasih nama Sakeus. Artinya puritan.
Artinya seorang yang murni dan hati nuraninya bersih. Ironis ya. Banyak orang nggak tahu loh Sakyus itu artinya apa. Ceritanya aja jelek. Ini orangnya buruk. Tapi sebenarnya mama atau ibunya itu yang melahirkan dia itu berharap dia jadi orang baik. Makanya itulah janganlah kita itu izinkan bullying terjadi di sekolah, di mana, di tempat kerja. Karena bullying itu bisa membuat orang baik jadi monster. Tapi kalau misalnya anak kita yang kena bully, ya sudah, kasih vaksin, dikasih booster di rumah, dikasih penuh kasih budi pekerti, kasih pengertian. Nak, kamu ndak usah kepahitan, ampuni aja. Kamu ndak usah kepancing segalanya. Mama papa mesti konsisten lindungi anaknya. Jangan serahkan pendidikan utama itu ke sekolah. Mendidik anak itu adalah tugas utama pertama-tama papa mama. Mungkin bukan matematika, biologi, fisika. Tetapi norma kehidupan. Prinsip. Berbahagialah keluarga yang jadikan Alkitab pedoman. Karena Alkitab ini satu-satunya buku tentang Tuhan. Kalau kita nggak punya ini, segala sesuatu yang kau ajari itu semua tergantung arus zaman. Dan dunia ini berubah-ubah, gonjang-ganjing terus. Makanya itu, Alkitab jangan jauh. Ketika Alkitab mulai dicabut dari Mahkamah Tinggi Amerika, coba lihat sekarang gilanya USA. Mencuri di bawah 1000 di California, it's okay. Taruh barang di mobil lebih aman Indo daripada Amerika, tahu nggak? Ketika kita mengambil perintah Allah, orang berkata, ini cupu, ini sudah kadaluarsa. When you take the Bible away from your teaching, from your life, from your family, even from your business, hukum rimba yang berlaku. Anda tidak mungkin bisa besarkan anak Tuhan, tapi anak setan di mana-mana. Makanya itu saya bersyukur. Di Indonesia masih ada gereja-gereja yang kuat dan memberitakan firman. Di Amerika kasihan. Makanya itu sekarang kita nggak bergantung Injil dari Barat. Kita justru kirim misionaris ke Barat. Gereja kita berdiri di segala benua. We don't depend on the West. But we depend. Kita sekarang bergantung sungguh-sungguh dengan firman. Kalau kita kuat firman, kita harus beritakan. Bapak ibu saudara, Sakyus ini adalah korban zaman. Dia tidak langsung jahat, menurut saya ibunya baik. Keluarganya itu kasih dia nama bagus begitu, pasti berharap yang mulia. Namanya aja Sakyus yang artinya Puritan, yang artinya a pure soul. Tapi ternyata gak jadi begitu. Ya fitur tubuh siapa bisa pilih, kan kita lahir alami. Siapa tahu papanya yang pendek atau mamanya, atau mungkin papa mamanya tinggi tapi dia pendek, kita nggak tahu lah. Jangan bilang orang pendek yang dibully, orang tinggi juga dibully. Saya dulu dibully karena saya tinggi, makanya saya sering membungkuk begitu. Karena semua orang bilang jangkung lu, bahkan jalangkung. Saya pernah dipanggil setan kok. Saya dipanggilin begitu karena saya lebih tinggi sedikit. Ternyata saya nggak ngerti ketika dewasa tinggi badan juga bisa jadi kebanggaan. Tapi waktu saya masih muda, masih belia, teman-teman saya semua di leher saya ada satu kepala di atas mereka. Apalagi zaman SD, elementary, kita pakai celana pendek. Saya pakai celana pendek itu kaki saya panjang kayak kaki model. Nggak lucu ya, waktu saya diketawain orang-orang gitu itu saya sengsara. Sebenarnya dunia ini sangat kejam, karena itu harus ada firman. Firman itu harus menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jangan ambil firman dari hidupmu, jangan mau. Saya membesarkan anak dengan firman loh. Vanessa, Jeremy, Warren, Mantova yang saya dan istri saya didik itu by the Bible. Saya jalankan segala hubungan dalam kehidupan saya itu dengan firman. Ketika dari Mahkamah Tinggi 10 perintah Allah diambil, mencuri jadi boleh. Bingung akhirnya, gender pun kebingungan. Is he a she or is he a he or is he a them? Bingung loh. When there is no
vision di mana tidak ada firman, liarlah rakyat. Saya ingin Anda untuk melihat terlebih dahulu, something happen, sesuatu terjadi dalam kehidupan Sakeus sebagai anak kecil dan anak muda. Tapi saya tetap harus memberi dia skor. Orang ini luar biasa. Orang seperti Sakeus bukan tipe yang jadi depresi. Tapi dia yang berani melawan arus, cuman dia pakai kemauannya yang keras itu untuk lari dari kehendak Allah. Nah ini sedihnya. Sebelum dia ketemu Yesus, memang dia lawan arus. Tapi bukan lawan arus untuk mengikut Yesus. Tapi dia lawan arus. Lawan arus yang justru menjauhi Yesus. Kita lihat ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Puritan atau pure itu. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ayat 2 saya jelaskan lagi. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Sakeus pasti pernah dengar-dengaran tentang Yesus. Alkitab mengatakan dia chief tax collecting firm atau tax collecting ngomongnya gimana ya? Dia itu adalah kepala perkantoran, kepala wilayah perkantoran pajak zaman itu. Itu Sakeus. Saya yakin dia pasti pernah dengar tentang Yesus dan diam-diam dari jauh dia mengagumi Tuhan. Figurnya Yesus itu dia kenal, tapi dia tidak kenal betul, dia tidak kenal secara pribadi. Sakeus juga punya kawan-kawan seperjuangan, orang-orang yang juga berada di perpajakan. Salah satunya jadi murid Yesus. Saya nggak tahu apakah mereka itu terhubung, tapi sama bidang pasti saling kenal, pastilah. Toh Israel itu kan cuma satu pulau Lain cerita Indonesia 14.600 atau 700 kepulauan. Israel itu cuma terbagi utara selatan. Pasti mereka itu terhubung somehow. Ada satu murid Yesus namanya Lewi. Dia disebut Matius. Dia adalah ex pemungut cukai yang dipanggil jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan yang menuliskan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius penulisnya yaitu pemungut cukai ini, namanya Lewi. Dia pernah mendengar, mungkin dia kagum melihat rekannya dia berubah hidupnya. Dia tahulah seluk-beluknya Matius. Mungkin ya, ini saya spekulasi, hanya Tuhan yang tahu. Saya coba hubungkan, pasti tidak berkejauh. Mereka pasti tidak berjauhan. Yang namanya Matius itu sudah jadi kesaksian. Makanya itu ketika Yesus diundang ke rumahnya untuk makan-makan, kan dicibir oleh banyak orang sehingga viral. Kenapa Yesus mau bergaul dengan orang berdosa? Ingat waktu Matius dipanggil Yesus, ada perjamuan makan. Salah satu dari 12 rasul itu, waktu mereka makan bersama-sama, semua fellow tax collector, semua tukang pajak, pemungut cukai, dari semua bidang-bidang yang basah juga, itu semuanya sama-sama makan malam dengan Yesus. Sehingga Yesus disalahpahami. Sehingga mereka jadikan Yesus bulan-bulanan gara-gara itu. Ingat nggak ceritanya? Mungkin si yang namanya Sakeus itu melihat perubahan Matius. Dan diam-diam dia dengarkan khotbah Yesus. Dan karena dia tahu tetangganya dulu yang buta sekarang melihat, dia bilang, wow, siapa yang menyembuhkanmu? Yesus, kata Bartolomeus. Israel itu gak besar, kecil, semua orang itu tetangga lah ceritanya, kayak di desa semua orang keluarga. Dia dengar desas-desus tentang Yesus. Dan waktu tersiar kabar tentang Tuhan, hatinya meskipun masih syarat dosa, tapi diam-diam menyimpan kerinduan. I want to know Him. Hanya dia tidak bisa sepenuh hati aja, karena dia masih sibuk dengan dosanya. Karena Sakeus itu ditempatkan di tempat yang super basah. Super basah. Sometimes ya, yang namanya pertobatan itu gak ada waktu yang tepat. Sampai kapan kita itu mau bertobat? Kapan kita itu bersedia untuk terima Yesus? Itu gak ada tolak ukurnya. Karena hidup kita akan selalu sibuk. Dan hidup kita itu akan bergulir terus seperti roda berputar. Gak akan mari-mari sampai kita mati. At some point you have to make a choice in your life whom you follow, you see. Di titik tertentu kita
harus memilih siapa yang kita ikuti dalam hidup ini. Siapa punya otoritas tertinggi yang pasti saya tidak akan serahkan hidupku ke setan. Karena saya tahu dia adalah pendakwa kita. Setan itu destroyer. Lalu kalau saya serahkan hidupku ke tanganku, itu terasa yang paling aman. Sedangkan orang kalau beli saham aja harus cari tempat yang aman kok. Kita nggak mau spekulasi, kita mau simpan untuk waktu yang lama. Kita harus selidiki dulu company-nya, historinya, CEO-nya. Nah kalau kita mau letakkan saham hidup kita itu ke tangan siapa? Saya sih nggak berani taruh di tangan sendiri. Karena hari esok aku tidak pernah tahu, you see. Siapa yang punya otoritas atas hidupku, kepada siapa ku serahkan hidupku itu kita harus milih sebelum kita mati. Kepada siapa saya taruh percaya. Kita nggak pernah, kadang-kadang kita nggak pernah memikirkan. Sakyus itu lagi sibuk memungut dana. Dan tambah hari dia tambah kaya. Pahami di ayat 2, orang Israel tahu, seorang pemungut cukai, kalau kaya, pasti ada something wrong. Karena zaman itu, seorang pemungut cukai dapat untung dari margin. Waktu dia koleksi, markup atau markdown itu biasa. Jadi ada dalam bahasa Hokian, kong kali kong itu ada dengan Itali dan dengan kliennya atau dengan orang yang dia peras. Itu ada marginnya yang dia mainkan. Disitulah Sakyus jadi wealthy. Jadi kaya raya. Sakyus itu sibuk. Yang namanya cuan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Sungguhan. Karena opportunity will always be there. But salvation doesn't come twice in your life. Kesempatan selalu ada. Tapi keselamatan tidak selalu mengetuk pintumu. Percuma, hari itu saya nggak bertobat. Saya masih lambat. Saya berkata, tunggu dulu, saya masih pertimbangan. Masih banyak hal yang aku mau lakukan. Saya belum taruh percaya pada Yesus. Karena saya rasa dulu, kalau saya taruh hidup saya ke tangan Tuhan, habislah hidup saya. Kalau saya taruh hidupku di tangan Yesus, aku nggak bisa melakukan sesuatu untuk diriku lagi. Itu jangan, ini jangan. Itulah kesalahpahaman yang setan taburkan. Siapa bilang nggak ada orang taruh hidupnya ke tangan Tuhan, hidupnya lenyap, itu nggak ada. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru dia memperolehnya. Tapi setan menghalangi supaya jangan sampai saya sungguh-sungguh memberi diri. Dan setan menabur roh curiga agar jangan sampai saya melangkah. Lalu tiba-tiba pendeta yang berkhotbah minggu itu, di minggu di mana saya masih belum rela untuk bertobat dan serahkan saham hidupku semuanya ke tangan Yesus. Dan menurut saya itu keputusan yang paling betul yang saya lakukan 32 tahun yang lalu, hampir 31 tahun lah. Saya sekarang mengerti that was the best decision I've ever made in my life. Karena saya sebagai orang muda kan punya kesalahpahaman. Jangan fanatik lah. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan nanti diatur semua hidupnya sama Tuhan. Kenapa takut sih? Kalau Anda punya satu mobil Toyota Alphard misalnya, kalau Anda memang betul-betul mau memperbaiki, ya kembali ke Toyota. Jangan takut. Kenapa kita lebih percaya pada Honda? Lah Honda balik ke Honda, Toyota ke Honda, balik ke Toyota. Mobil Jerman kembali ke pabriknya. Hidup manusia kembali ke tangan penciptanya. Jangan lewat kematian, kalau bisa lewat kehidupan. Balikkan, gak akan hilang kok hidupmu. Justru dia membuat hidupmu bermakna, keluargamu indah, apa yang kau lakukan itu ada artinya. Sungguhan ada tujuan, purpose driven life itu diberikan. Tapi waktu itu saya belum rela. Saya masih lebih mendengarkan setan, dan saya lebih mengikuti kedagingan. Jadi anehnya pengkhotbah yang khotbah hari itu di gereja, dia berkhotbah begini, zaman Nuh, waktu bahtera itu dibuat, hampir 100 tahun tuh Nuh ketok-ketok palu, bangun sendiri dengan anak-anaknya. Masa bangun kapal di atas pegunungan, ditertawakan. Semua orang itu musimnya kawin mengawinkan, makan-makan, semua orang kerja demi cuan. Tiba-tiba, waktu air bah tiba, terlambat sudah. Jam kehidupan itu nggak tahu kapan dia berhenti berdering. Seperti itu. Lalu si pengkhotbahnya juga berfirman seperti ini. Saya lupa persisnya waktu itu pengkhotbah tamu dari Indonesia, kan saya di Kanada.
Lalu dia berkata begini, demikian pula kedatangan anak manusia, maksudnya kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu kan ada dua macam. Tuhan datang waktu kita semua hidup, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali yang dijanjikan. Yesus berkata waktu naik ke sorga, I will come back. Nah kalau itu terjadinya di masa hidup kita, ya kita hidup-hidup akan melihat Yesus datang di udara. Nah ya sudah, itulah kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan yang sendiri-sendiri dalam hidup kita adalah lewat mati. Kita semua itu pasti dipanggil Tuhan. Cepat lambat punya. Jadi sorga itu ada, neraka itu ada. Pastikan Anda di sisi yang mana. You make sure. Dan Natal itu bagus, karena Natal itu membuat kita mikir. Karena nanti setelah Natal mulai Januari kita akan sibuk sampai Desember. Jadi Natal adalah opportunity atau kesempatan yang baik untuk kita memikirkan makna kehidupan. Waktu itu pengkhotbahnya berkata, demikian pula kedatangan anak manusia nanti. Musimnya kan sama, orang makan, minum, dan pesta, dan kawin, mengawinkan. Lalu tiba-tiba Tuhan datang, alias kedatangan Tuhan, atau kematian. Waktu saya dengar itu, saya terhentak. Saya umur 18 tahun, tidak ada perasaan tergesa-gesa, tapi entah kenapa, seperti saya dikejar-kejar, seperti ada yang gak kelihatan. Sekarang saya tahu tuh Roh Kudus mengejar hati saya. Philip, jangan kamu sia-siakan kesempatan. Keselamatan gak ada hubungannya dengan umurmu berapa. Gak ada. Keselamatan itu gak tentu berhenti kita itu bisa menerimanya karena tutup usia. Tapi ketika Roh Kudus lembutkan hatimu, kalau kita keraskan, lain kali hatimu gak tentu lembut lagi. Itu sulitnya soalnya. Ada beberapa orang yang masih hidup tapi hatinya sudah tertutup. Memang kalau orang sudah meninggal ya gak bisa diinjili lagi. Tapi ada orang yang masih hidup dikejar Roh Kudus, dia sangkal-sangkal terus. Lama-lama sudah gak bisa masuk Roh Kudus lagi. Pernahkah Anda makan, lapar, telat makan, mah akut. Lalu nanti kasih makan, tumpah. Nah itulah yang namanya anoreksia. Ya bukan sih, tanya dokter aja, tapi kalau makan dimuntahkan, lama-lama makanan, badan kita nggak bisa terima asupan lagi. Sekalipun dia masih hidup, dia sudah zombie. Banyak orang juga secara kerohanian, dia masih hidup, mungkin masih puluhan tahun, but that's it. That person is already bound for eternal damnation. Sudahlah, tidak akan ada harapan lagi. Orang itu akan sudah tertutup hatinya. Dia hanya menuju kepada api kebinasaan. Makanya kami sebagai pengkhotbah, pendeta, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus rajin mengingatkan. Seperti Nuh yang memperingatkan namun tidak didengar, tapi dia terus peringatkan. Tugasku cuma satu itu. Memperingatkan dunia sambil saya sendiri mawas diri dan hati-hati berjaga-jaga. Natal ini membuat kita ingat bahwa kalau Yesus sudah gerakkan hatimu, berlarilah mendahului orang lain. Hari itu Sakius berlari mendahului orang banyak. Dia lagi sibuk-sibuknya ambil profit. Dia lagi sibuk-sibuknya bekerja, nggak akan ada endingnya, percayalah saya. Karena selalu sampai kapanpun kita punya target baru. Dalam bahasa Chinese-nya, Isan Yu Is, Hayo Lingwai. Isan Yu Isan Kau. Gunung itu selalu ada yang lebih tinggi. Setelah kita mencapai, kita akan mau mencapai sesuatu yang baru. Gak akan pernah selesai sampai kita mati. Dan waktu itu kita akan ketemu Tuhan. Sometimes good to pause. Berhenti, stop. Pikirkan lagi. Dan stopnya Sakius itu pohon ini. Sebenarnya lucu loh. Apa yang tertulis di sini ini saya pernah lihat pohonnya waktu kita ke Yeriko sungguhan. Jadi kalau Tuhan izinkan ya lain kali bisa, siapa tahu Tuhan izinkan untuk bisa melihat. Saya pernah lihat pohonnya diberitahu ini pohon Sakius naik ke situ. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ayat 3, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia berlari. Mungkin karena dia sudah dengar tentang Yesus, dia lari, dia mendahului orang banyak. Tahu nggak? Disadvantage orang kalau pendek apa?
Keuntungannya dulu, kalau orang pendek itu kalau ada angin besar, mereka lebih kokoh kuda-kudanya. Jadi orang pendek jangan pernah minder, orang sombong juga, orang tinggi juga jangan sombong. Tinggi pendek semuanya dicinta Tuhan, amin. Saya pernah sekali pelayanan waktu itu di Tokyo. 2 kali saya itu dapat musibah di Tokyo. Yang satu hawa panas 40 sekian derajat. Aduh, keluar rumah langsung leleh, keluar hotel. Sekali lagi pada waktu itu ada angin typhoon. Tuh, orang-orang Jepang kan banyak yang, kalau lain cerita kalau di Eropa tinggi-tinggi orang Belanda, untung typhoonnya terjadi di Jepang, orang Jepang lebih pendek-pendek kan. Jadi mereka jalan. Saya keluar tuh langsung. Yang tinggi miber dulu. Ada apa-apa, kita yang terbang dulu dan mati. Waktu itu saya berkata, andai aku pendek, saya mau dari sini ke situ. Saya dari minimarket waktu itu beli sesuatu untuk ke hotel. Aduh Tuhan, kenapa aku diciptakan tinggi? Lihat orang Jepang dengan mudah. Saya. Tapi kelebihan orang tinggi. Saya jalan 2 kaki, sana harus lari. Saya kalau jalan dengan beberapa rekan pelayanan, Pak Philip, slow down. Mereka harus lari. Dengan kata lain, waktu Sakyus berlari mendahului yang lain, dia harus lari kencang. Dia tahu kalau dia tidak lari kencang, dia pasti tidak bisa ketemu Yesus. Sakyus harus berlari mendahului orang banyak. Tapi sebenarnya Sakyus berlari, mungkin dia pikir begini, kalau tidak sekarang, now or never. Kalau sekarang aku tidak serahkan hidupku ke Yesus, kapanpun tidak akan terjadi. Karena besok Senin aku akan lari, besok Selasa aku akan lupa. Now Jesus is here, I run to him. Aku lari. Karena saya nggak ngerti main golf itu, karena saya dulu pernah main golf sampai saya diusir. Dulu waktu saya SMA, ekstrakurikulernya di sekolah, saya bisa pilih, saya pilih golf. Akhirnya saya bilang, please quit this subject. Kenapa? Karena rumputnya semuanya yang saya pukul itu bukan bolanya, rumputnya. Dia bilang, ini rusak, ini kau rusak, kamu pilih basket aja, jangan pilih golf. Orang main golf katanya itu dia berlomba dengan dirinya sendiri. Dia berlomba dengan dirinya sendiri. Oh, lain kali harus lebih bagus skornya. Kalau tim sport kan lawan sesama rekan. Hari itu yang namanya Sakyus, dia bukan lari mendahului orang banyak. Dia lari mendahului dirinya sebelum dia berubah pikiran karena setan. Dia tahu Senin nanti dia pasti berubah pikiran. Selasa nanti dia pasti akan lupa. Kalau gua nggak bertobat hari ini, selamanya aku tidak akan bertobat. Kalau hari ini saya tidak memutuskan sampai kapanpun nanti, iblis jangan memutuskan untuk hidupku. Aku harus lari. Aku harus lari kencang. Dia melihat Yesus akan datang. Tapi dia lari mendahului orang banyak. Belum lagi dia banyak musuh ya kan. Saya percaya waktu dia lari pasti ada banyak orang yang menutup jalan. Dia tahu bahwa jalannya tidak mudah. Memang kalau ikut Yesus mesti lawan arus. Tapi dia memilih untuk lari. Lari sekencang-kencang mungkin. Dan dia meresponi. Karena dia menghargai keselamatan itu. Dia tahu bahwa this is the opportunity of my life. Ini adalah kesempatan hidupku. Maka dia lari untuk bertemu Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ayat 5. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Ini yang membuat saya terharu ayat 5. Yesus jalan ini. Yesus jalan. Sakyus ada di pohon ini. Ya. Waktu Yesus jalan, tiba-tiba berhenti dia. Dia melihat ke atas pohon. Dia berkata, Sakyus turunlah. Pernahkah Anda bertanya ayat 5 ini? Ada banyak ketidakmasukakalan di dalamnya. Pertama, Yesus kok tahu namanya Sakyus? Kok tahu? Yesus tidak pernah ketemu Sakyus. Yesus bukan dari Yeriko. Yesus berkunjung itu. Yesus itu pelayanannya di Kapernaum. Lahirnya di Bethlehem, besarnya di Nazaret. Itu semua di utara. Yeriko itu di bawah. Terus lagi itu Mesir. Di situ ada laut mati. Yesus itu berkunjung. Zaman dulu belum ada sosial media. Mungkin sudah pernah follow Instagramnya, nggak ada.
Yesus berhenti dan berkata, Sakius turunlah. Dan saya tahu Sakius terharu karena sejak mamanya panggil dia nama itu, mungkin tidak ada orang yang panggil namanya begitu intimately, begitu kindly. Yesus berkata, Sakius turunlah. Wow. Saya pernah dengar suara Tuhan. Saya bukan halusinasi. Saya bertobat dahulu karena saya punya suatu pengalaman. Bukan berarti Anda harus punya pengalaman yang sama baru Anda bisa menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Pernah suatu hari saya marah tentang sesuatu, saya lupa waktu saya umur 16-an. Saya bertobat umur 18. Suatu hari yang membuat saya akhirnya tidak berani sama Tuhan adalah saya dengar suara samar-samar tapi jelas. Seperti audible, tetapi nggak terdengar seperti suara manusia. Dia bilang gini, Lip, aku mengasihimu. Gak ada orang panggil saya Lip. Itu mama saya yang panggil saya itu. Teman-teman saya waktu di Kanada panggil saya Phil. Jadi please ya, nanti setelah ini jangan panggil saya Pastor Lip. Atau Lip. Saya dengar suara. Saya masih ingat hari itu di kamar saya muring-muring marah-marah. Namanya anak muda memberontak ya. Saya berkata, Tuhan kau gak fair, gini. Ya sudahlah, saya bahkan gak berdoa. Saya cuma ekspresikan ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Saya denger loh, Lip, aku mengasihimu. Kaget saya. Siapa yang ngomong sama saya? Makanya saya bilang, Yesus itu hidup. Kalau kita kira Yesus itu agama, kita salah. Kalau kita kira Yesus itu mati, itu kita salah. Jesus is alive. Orang-orang seperti kami, termasuk seperti saya ini diselamatkan itu kalau bukan karena Tuhan hidup, nggak bisa itu. Bisa. Dia memanggil saya Lip. Coba bayangkan Sakius dipanggil Sakius, dia kaget. Hanya ibuku yang panggil itu. Ini kan catatan Lukas. Lukas ini kan membuat biografi. Mungkin nggak ada orang berani panggil dia Sakius, itu nggak ada. Mungkin panggil dia pakai nama marga belakangnya. Mana ada orang panggil saya Lip gitu misalnya kalau saya di mana diberitahu Mr. Mantova. Kita orang Indonesia enggak punya kebudayaan itu, tapi kalau di barat itu dipanggil marganya, kita enggak panggil nama depannya. Sakius mana orang berani, orang ini ditakuti. Enggak mungkin ada orang memanggil dia Sakius, tiba-tiba Tuhan bilang Sakius, turunlah. Jesus called him by his first name, and Jesus did not know him. Tidak pernah ketemu. No, he knew him, but he never had met him. Yesus tahu dia tapi gak pernah ketemu. Sakius turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aduh. Lalu ayat 6 ini bagus sekali. Lalu Sakius segera turun dan garis bawahi dan menerima Yesus dengan sukacita. Hari itu Sakius ajari kita bahwa kita tidak perlu tahu segala sesuatu dulu baru terima Yesus. Kita menerima Yesus karena kita yakin bahwa dia Tuhan. Kita menerima Yesus karena kita tahu dia mengasihi kita. Hari itu Sakius terima Yesus dulu, baru kemudian bangun relationship dengan dia. Waktu kita terima Yesus dulu, kalau saya 31, 32 tahun lalu, saya belum kenal Tuhan, tapi hari itu saya memutuskan saya mau ikut Yesus. Sejak hari itu, saya mulai membangun hubungan saya dengan Tuhan, 32 tahun sudah. Gak ada orang ketika terima Yesus, dia sudah tahu segala sesuatu tentang Yesus. Bahkan kita belum baca Alkitab, belum tahu isinya. But the day when Jesus calls your name, waktu Yesus memanggilmu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu, ku jawab ya. Jangan dijawab, wait. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Hari itu ketika Tuhan memanggilmu, when God calls your name, say yes. Di ayat 6 kita diajari bahwa you may accept him first then build relationship with him afterwards. Kita bisa menerima Yesus dulu, setelah itu kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hari itu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat dia bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini Tuhan gak suruh ya,
Ayat 8, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tuhan gak suruh. Jadi jangan pakai ayat ini terapkan ke orang lain. Bahkan gak perlu terapkan ke dirimu. Tuhan tidak minta harta kita. Sungguhan itu. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu keluar dari kesadarannya. Karena roh pertobatan ada di hatinya. Dia berkata, aku ini gak betul. Aku ini membuat banyak keluarga sengsara. Tuhan, setengah kuberikan ke orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 8 adalah, kalau kita ikut Yesus, kita akan diajari untuk menghadapi segala sesuatu dengan roh yang berlawanan. Saya jelaskan, kita harus menghadapi segala sesuatu di hidup kita tidak lagi dengan cara yang sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sungguhan ikut Tuhan ya, saya beritahu, jangan takut sungguh-sungguh. Berapa banyak orang-orang muda takut sungguh-sungguh nanti jadi pendeta katanya. Nggak boleh GR dulu. Jadi pendeta itu orang antri juga nggak bisa. Orang gila di Gerasa. Yang diusir legion 4-6 ribu roh jahat di dalamnya. Yang dirantai itu loh yang suka keluyuran di kuburan. Dipecahkan rantainya. Waktu setelah dia dibebaskan. Dan roh itu masuk ke ribuan babi. Dia itu antri dan mohon-mohon sama Yesus untuk jadi seorang pendeta, pekabar Injil, hamba Tuhan. Yesus tolak. Kamu kembali ke Dekapolis, ke 10 kota orang-orang non-Yahudi itu tempatmu berasal. Kamu balik ke situ, jadilah saksi dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tolak. Tidak semua, itu kesalahpahaman. Kalau orang sungguh-sungguh sama Tuhan nanti jadi biksu gitu loh. Orang kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak, itu pilihan dan panggilan Tuhan. Menjadi Rasul Yesus Kristus, Yesus itu berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 muridnya. Enggak semua orang bisa. Bahkan ada 2 orang dilempar dadu setelah Yudas mati. Salah satunya Matias yang terpilih, yang satunya lagi reject. Jangan takut hai anak muda, kalau kau sungguh-sungguh nanti gak boleh pacaran, gak boleh ini, enggak. Malah justru janji Tuhan berkata, harta dan rumah boleh datang dari orang tua, kitab Amsal katakan. Tapi jodoh yang betul, yang takut akan Allah, datangnya hanya dari Tuhan. Siapa bilang kalau kita kehilangan nyawa kita untuk firman-Nya, kita akan missing our life? No, malah justru kita memperolehnya. Siapa bilang? Bapak, ibu, saudara, jangan takut sungguh-sungguh. Berapa pengusaha mungkin berkata, aku gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti Tuhan akan minta uangku. Not really. Not really. Memberi itu sukacita, bukan paksaan. Not really loh. Apa yang terjadi? Apa yang namanya bertobat? Coba lihat ya, saya jelaskan. Dari ini kita akan pelajari pertobatan Sakyus itu apa. Bertobat itu bukan tiba-tiba pendosa tiba-tiba jadi santo atau santa. That's not repentance. Nggak ada orang yang bertobat tiba-tiba celing jadi malaikat terang. Bertobat itu begini, misalnya sebelah situ neraka, sebelah situ adalah sorga. Dulu saya berjalan seperti Sakyus berlari dari Yesus. Bertobat itu dalam bahasa Yunaninya kerap kali ditulis di surat-surat Paulus, itu artinya berbalik arah. Bagi siapa yang biasanya dulu di sekolah suka bolos, hati-hati, berbaliknya bukan 360 derajat. Itu artinya balik murtad. Kadang-kadang kita bingung, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya jalan, Pak, kemana Pak? Ini ya, nanti ke timur, jalan terus utara sampai barat. Kita timur barat dulu, kita bolos mungkin. Derajat juga jangan lupa, bukan 360, itu namanya murtad. Berbalik itu, bertobat itu artinya berbalik arah 180 derajat. Seperti orang kalau berbaris, balik arah. Dia masih jauh, itu sorga. Masih jauh bro, masih jauh sekali. Yang namanya keselamatan terjadi sekali waktu orang itu mengambil keputusan mulai hari ini Yesus nahkodanya. Hidupku bukannya aku lagi, aku lengserkan diriku dari tahta. Sekarang yang duduk di tahta bukan me, I and myself. Yang duduk di tahta ini sekarang Yesus dan aku hamba. Kalau dulu akulah Tuhan, Yesus sinterklasnya. Loh, Yesus gak keberatan loh jadi sinterklas, sungguhan.
Yesus terus kasih. Tapi mujizat terbesar, buat apa kalau kita memperoleh seluruh dunia tapi akhirnya kita masuk neraka atau akhirnya kita binasa? Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? The best gift yang Yesus bisa berikan, dan itulah makna dan kado Natal, it's salvation. Keselamatan. Dan keselamatan itu bukan cuma sekedar, oh percaya Yesus, sebab setan juga percaya Tuhan. Saya kalau melayani kelepasan, kadang-kadang orang kesurupan gitu, panggil siapa-siapa, nggak bisa panggil pendeta, saya datang dan berkata, dalam nama Yesus, ketakutan. Dia tahu Yesus siapa, tapi dia nggak selamat. Iblis ya iblis. Setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. At the mention of the name of Jesus, waktu setan mendengarkan nama Yesus, dia ketakutan. Jadi keselamatan itu bukan hanya percaya, itu iya. Tapi keselamatan itu selalu dimulai dengan berbalik arah. Kalau dulu akulah Tuhanku, sekarang Yesuslah Tuhanku, berani nggak? Takut nggak? Kalau sekarang kita serahkan setir ke tangan Tuhan itu, dia ambil segala sesuatu nggak? Kalau saya serahkan setir nanti keluarga saya hancur nggak? Kalau saya serahkan setir nanti gimana? Bidang usahaku seperti apa? Kalau saya serahkan setir, apakah Tuhan nanti minta yang tidak-tidak? Nah di situ you harus percaya. Percaya itu baru teruji kalau Anda serahkan setir. Saya serahkan setir waktu umur 18 tahun. Oh, saya sudah siap dulu. Pikiran saya masih negatif, tidak peduli. Pokoknya seperti Sakius, terima dulu, bangun hubungan nanti, mengerti kemudian. Saya ternyata sepanjang jalan ikut Yesus, saya dikoreksi habis-habisan. Tuhan ya Tuhan, saya dulu ini, saya kira waktu saya kasih hidupku ke Yesus itu saya takut. Tapi saya berani wis, kalau nggak sekarang kapan lagi saya serahkan. Menoleh ke belakang 32 tahun. Wow. Barang siapa kehilangan kawannya, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Barang siapa karena aku kehilangan rumahnya, dia akan dapat ribuan keluarga. Hari ini hidupku tidak layak menerima semua yang kunikmati. Sejak ku terima dia, bukan hanya hidupku berubah, hidupku yang kukira lenyap, malah dikembalikan 1000 kali ganda. Ikut Yesus itu tidak ada ruginya. Malah Yesus dirugikan karena kita yang mengikutinya. Kita itu bisa kasih Tuhan apa kalau nggak dosa dan salah? Di sini tuh percaya, berani nggak Anda berbalik arah? Serahkan setirnya ke Tuhan. Meskipun waktu Anda berbalik arah, surga masih jauh. Keselamatan terjadi pada waktu Anda percaya, waktu Anda menerima. Tetapi hidupmu itu suatu proses pengudusan. Di langkah berikutnya kita diperbaiki cara berpikiran kita yang salah dan rasa curiga yang tidak punya fondasi. Nanti di langkah berikutnya kita diajari untuk taat pada firman. Langkah berikutnya kita disuruh melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia kita. Masa sih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, akhirnya kita mengerti. Karena kita tidak kepahitan, karena firman Tuhan ajarkan. Kita diberkati karena mengampuni. Orang lain yang salah kita, malah dia yang sengsara. Oh aku ngerti, bukan Tuhan korbankan saya kalau saya kasih pipi kiri sewaktu ditampar pipi kanan. Tapi saya dijaga sama Tuhan. Luar biasa. Pengudusan, makin lama kita akan makin mengenal Tuhan. Tapi kita tidak bisa kenal Tuhan dulu. Banyak orang itu begini, aku nggak mau berbalik arah, aku mau jalan terus menurut kehendakku. Tunjukkan dulu bagaimana sih hidup dalam Kristus? Nggak bisa. Kita harus beriman dulu. Selama kita nggak mau berbalik arah, hell is our view. Neraka itulah pemandangannya. Kalau ke hotel itu ya, pemandangan yang ke laut, ke gunung itu yang mahal. Yang murah itu yang lihat parkiran. Saya pernah di Singapura dulu, atau masuk lagi, wah gini, wah high hope, masuk buka, parkiran yang muter-muter gitu di sebelahnya. Loh, ya wis nggak apa-apa karena cuma tinggal sehari, ya nggak apa-apa lah, cincai lah ya. Kan tinggal tidur aja, nggak apa-apa. You know, hell will always be your view. Nggak bisa. Tuhan, kita nggak bisa berkata, show me here, tunjukkan hidup dalam Tuhan itu seperti apa. Gua baru serahkan nakoda, baru ku berikan setirnya. Cannot lah. Detik dimana dia panggil namamu, you must believe that he's got a good plan for you. Waktu Tuhan memanggil namamu, ku jawab ya, percayalah bahwa dia punya rencana. Dan rencananya bukan celaka, rencananya itu indah, memberimu masa depan penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Cepat berkata, ku jawab ya, sekalipun Anda belum sepenuhnya memahaminya. Berbalik arah, meskipun
aku masih berlumuran dosa, masih ada banyak kebiasaan buruk yang harus aku tanggulangi, masih banyak salah paham. Aduh, banyak pikiran saya dulu itu yang kekanak-kanakan. Saya kira jadi orang Kristen itu akan begitu begini. Ternyata hari ini setelah 30 tahun saya melihat semua itu ketakutan dulu tidak beralasan. Ngapain saya dulu itu semua saya bawa dalam pikiran, padahal Tuhan gak seperti itu. Dasar manusia pikirannya sangat cetek dan dangkal. Iman itu tidak pernah membuat kita salah jalan. Waktu saya serahkan nakoda saya berbalik arah, saya masih di sini. Tapi semakin hari saya berjalan, kok tidak seperti yang saya takutkan ya. Saya dulu kira waktu Tuhan panggil saya bertobat, apalagi panggil saya jadi hamba Tuhan, teman-teman bilang, kamu jadi hamba Tuhan, besok kamu mau makan apa? Kerikil penyet. Ada teman saya satu lagi, itu orang Taiwan, berkata, kamu jadi pendeta. Di negara aku yang jadi pendeta berat jodoh semua. Siapa mau kawin sama lu? Teman saya itu sampai sekarang masih bujangan. Anak gua sudah 3. Tidak seperti yang kupikirkan. Waktu itu sih saya percaya, karena saya tidak punya pengetahuan. Gitu ya. Jadi gimana? Ayolah, gak usah ikut Yesus. Saya bilang, enggak, saya tetap ikut Yesus. Sekalipun kalau saya bujangan selama-lamanya, saya ikut Yesus. Saya tetap jadi hamba Tuhan. Saya akan beritakan Injil sekalipun kalau saya tidak punya harta dunia, saya tetap akan beritakan Injil. Ya udah, up to you. And today I walk. Belum pernah itu saya rasakan kerikil penyet itu rasanya gimana. Saya tidak punya segala-galanya. Apa yang cukup dalam hidupku. Tapi hidupku puas. Yang orang lain biasanya tidak punya adalah kepuasan batin. I have that plenty. Saya punya banyak. Listen to me. Jangan tunggu Tuhan tunjukkan dulu baru kau percaya. Detik di mana Yesus berkata, turunlah Sakius. Turun langsung, terima dia dengan bahagia. Lalu setelah itu lawan dengan opposing spirit, dengan roh yang berlawanan. Lawanlah dengan roh berlawanan. Maksud saya adalah percaya dulu. Dan saya yakin Tuhan akan menunjukkan jalan. God bless you. Saya berharap tahun 2024 Anda jalan dengan iman. Jalan dengan Tuhan. Ingatlah satu hal, Tuhan Yesus yang kau sembah tak punya rancangan celaka dalam hidupmu. Jesus loves you, and as your pastor, I love you so much too. I hope, I pray for your best. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Ampuni kami yang seringkali menaruh rasa curiga kepada Dia yang sempurna. Forgive us. For sometimes, kadang-kadang kami percaya Engkau half-heartedly atau setengah-setengah. Ajari kami when we trust, waktu kami percaya dengan segenap hati kami. Kepada Tuhan yang sekarang duduk di tahta hati kami. Kami sudah lengser. Tuhan yang duduk di sana. You are our Lord. Kalau menjadikanmu hanya juru selamat, siapa sih nggak mau diselamatkan? Tapi kuncinya adalah menjadikanmu Tuhan atas hidup kami. The Lordship of Jesus Christ. Hamba berdoa, setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus, bebaskan dari dosa Adam dan Hawa. Bukan memetik buah. Dosanya Hawa itu dosa curiga. Bukankah Allah berkata, gak boleh makan kan dari buah ini? Dia gak mau kamu bisa melihat dan tahu segala sesuatu seperti dirinya. Kami tidak mau curiga. We know our lives are in great hands, in your hands. Hidup kami berada di tangan yang tepat, di tangan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk percaya. Ajari kami untuk tunduk kepada ketuhanan-Mu Yesus Kristus. Seperti Sakius ya Tuhan. Seorang yang berbalik ketika Tuhan memanggil namanya, dia tidak pakai lama. Seperti Sakius, seorang yang menghargai keselamatan. Seperti Sakius, seorang yang meresponi Tuhan sebelum dia berubah pikiran. Seperti Sakius, seorang yang berbalik arah secara radikal. Sebab dia sadar bahwa hatinya cenderung menjauhi Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, ketika Engkau memanggil nama kami, kami jawab ya. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita.
Kita persembahkan hidup kita kepadanya.